Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni, saya Kaprodi Program Studi Sarjana FK Unpad. Ayo kita ngobrol-ngobrol dan kenalan tentang program studi ini. Pasti yang paling banyak ditanya itu adalah jalur masuk dan seleksi. Nah, di FK Unpad itu punya jalur yang sebetulnya hampir kurang lebih sama dengan PTN lain, yaitu jalur SNBP, jalur SNBT, dan mandiri. Sama aja jalurnya seperti di PTN lain dan semua informasi lengkapnya bisa dilihat di www.smup.unpad.ac.id. Jadi itu stay tune di situ tuh untuk melihat semua informasi. Nah, untuk program seleksi mandiri seperti tahun sebelumnya menggunakan nilai raport dan nilai UTBK. Nanti dipantengin lagi ya informasi terbarunya. Kemudian kami juga punya 2 program internasional. Yang pertama adalah IUP, International Undergraduate Program, dan yang satu lagi adalah program Double Degree. Double Degree ini kami bekerjasama dengan University Kebangsaan Malaysia atau UKM. Nah, nantinya jalur-jalur tadi punya jalan yang berbeda. Kalau program reguler yang SNBP, SNBT, dan mandiri reguler, dia akan menjalani S1 7 semester, profesi 3 semester, kemudian ada ujian nasional, internship, baru nanti mendapatkan gelar dokter dan berprofesi sebagai dokter. Untuk yang IUP juga sama nih, bedanya di semester 5 atau 6, untuk IUP atau International Undergraduate Program boleh punya kesempatan exchange dengan perguruan tinggi mitra kita di Malaysia, di Thailand, juga di Belanda. Untuk double degree ini beda sedikit nih. Double degree ini 4 semester ada di kami, di PSSK. Tapi kemudian untuk tahun ketiga, 4, dan 5 akan menempuh programnya di Malaysia, di University Kebangsaan Malaysia. Nantinya untuk kedepannya tentunya sangat bergantung pada regulasi tersedia. Gelar yang didapatkan adalah gelarnya Esket MD. Kalau yang tadi Esket Dokter. Mudah-mudahan clear ya. Tapi pesannya adalah pantengin terus deh www.smup.unpad.ac.id untuk semua informasi yang lebih komplit lagi. Oh iya, pasti suka ada yang nanya, susah nggak masuk FK? Susah nggak ya? Kalau saya sih percayanya kalau sudah ada jalannya, insya Allah pasti berjodoh. Kalau mau lihat nilai raport untuk SNBP, ratanya di 95-97 untuk bisa masuk ke FK Unpad. Tapi kalau untuk UTBK, terus terang sebetulnya kami tidak punya datanya, tapi tentunya kami sangat berharap kalian semua bisa join ke SSK FK Unpad. Nah, selanjutnya kita bakal obrolin nih masalah kurikulum. Gimana sih kurikulum FK Unpad? Nah, jadi teman-teman kurikulum FK Unpad itu sebetulnya juga mengacunya sama ya. Sama seperti FK seluruh Indonesia. Kita mengacu pada regulasi nasional, kita mengacu pada standar kompetensi dokter Indonesia, tapi harus ada nih pembedanya antar fakultas. FK Unpad terutama sejak tahun 2020 kurikulumnya mengusung kurikulum transformatif. Itu artinya apa? Kurikulum ini inginnya menghasilkan lulusan yang bisa menjadi agen perubah, agen penggerak, leadership yang kreatif. Itu jadinya yang membedakannya. Nah, karena tujuannya tadi ke arah sana, kepemimpinan, kreativitas, kemampuan menjadi agen perubah atau agent of change di masyarakat, oleh karena itu kurikulumnya pun disusun secara istimewa. Salah satunya yang paling menonjol nih di FK Unpad, kita mata kuliahnya ada yang diambil tidak berdasarkan urutan. Jadi ada 2 jenis mata kuliah di FK Unpad, yang sifatnya modular dan yang sifatnya berurutan. Yang modular tadi boleh diambil di semester mana aja. Kalau istilah anak-anak FK Unpad nih, mereka war KRS-nya, kayak war tiket-tiket gitu. Maksudnya apa? Yang spesialnya adalah pada kelas-kelas kecil, mahasiswanya akan berkumpul antar angkatan. Satu kelompok ada mahasiswa yang senior, ada yang middle, ada yang junior. Kenapa seperti itu? Karena ingin membiasakan proses pertukaran informasi, diskusi terbuka, komunikasi efektif, leadership di antar angkatan. Jadi itu yang spesial dari kurikulum FK Unpad. Jadi nanti tuh ketika berkuliah, kita mungkin nggak akan selamanya sama teman seangkatan. Lebih seringnya sama kakak tingkat atau adik tingkat.
Gimana tentang biaya nih? Siapa tahu ada teman-teman yang pengen banget masuk FA4 tapi khawatir sama biayanya. Sebetulnya untuk biaya cukup transparan kok teman-teman. Teman-teman bisa akses www.smooth.unpad.ac.id untuk tahu lebih jelas berapa dana pengembangan, berapa UKT-nya, berapa golongan, dan seterusnya. Tenang aja, di Unpad juga ada bermacam-macam beasiswa. Di internal Unpad pun ada namanya beasiswa pengurangan UKT. Kita nanti akan memfasilitasi teman-teman yang misalnya dari ekonomi yang kurang mampu, tapi punya kemampuan dan punya kemauan yang kuat untuk menjadi dokter. Nah, di FK4 ini, proses tutorialnya sebetulnya beda apa enggak sih sama FK-FK lain? Tutorial itu sebetulnya suatu metode pembelajaran di mana ada kelompok kecil mahasiswa, 10-12 orang, yang difasilitasi oleh satu tutor. Nah, yang bedanya apa nih antara FK4 dengan FK yang lainnya? Perbedaannya mungkin kita bisa lihat di diagram berikut ini. Di diagram ini, warna hijau muda menggambarkan kurikulum PBL yang sebetulnya Unpad punya sejak tahun 2001. Dulu, di kurikulum PBL, teman-teman belajar menggunakan kasus klinis yang sifatnya individu. Ada diskusi, kemudian nanti ada diskusi akhir di mana mau wrap up kasus tersebut, dan teman-teman harus memahami patomekanisme, ilmu dasar, ilmu klinis penyakit tersebut. Yang beda sama FK4, tutorialnya nggak cukup di yang hijau muda ini, tapi harus juga bisa menghasilkan ide solusi. Satu lagi, kasusnya tidak hanya kasus individu atau kasus klinis, tapi juga kasus yang ada real di masyarakat. Mahasiswa FK4 bisa berjalan-jalan keluar ke masyarakat, bisa cari masalah dari di artikel, media massa. Pokoknya masalahnya harus yang kompleks dan open-ended. Kenapa? Supaya terjadi tadi kesadaran bahwa ternyata suatu masalah kesehatan nggak bisa loh dipecahkan oleh hanya dokter saja, tapi harus kolaboratif. Kolaboratif adalah satu karakter dari leadership. Ujungnya, kalau dulu di PBL, ujungnya hanya presentasi tentang patomekanisme penyakit. Tapi kalau yang sekarang di FK4 harus punya ide gagasan, mesti diapain tuh solusi kesehatannya. Nah, teman-teman yang kreatif nih, ayo gabung ke sini. Coba tuangkan ide-ide kreatif kalian, dan jangan salah ya, ide kreatifnya diujianin loh, ada nilainya. Nah, sekarang bayangin udah masuk FK4 nih, teman-teman semua. Pasti nanya kan, gimana? Gampang nggak lulusnya? Gimana ujiannya? Ujiannya sebetulnya ada satu metode lagi nih di ujian di kurikulum transformatif. Kalau teman-teman dulu waktu SMA mungkin kenal ulangan harian, UTS, UAS. Dan ada nilainya, itu namanya ujian sumatif. Di perkuliahan ada 3 jenis assessment. Assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Apa itu assessment of learning? Itu adalah mengakses hasil belajar kalian atau ujian sumatif. Nah, ujian sumatif di FK4 itu ada satu esai gagasan individu. Jadi kalian harus mencari satu permasalahan kesehatan, kalian buatkan peta konsepnya, dan apa usulannya untuk penyelesaian masalah tersebut. Setelah membuat esai, dibimbing oleh tutor, kemudian kalian diuji ketika presentasinya. Kalian harus mempertahankan ide yang kalian usulkan. Itu namanya ujian esai gagasan. Sama nggak sih sama SOKA? Beda sih. Kalau SOKA menjelaskan satu penyakit saja. Tapi kalau ini penyakit yang bisa dijelaskan, lalu mesti menjelaskan nih, kenapa mengusulkan ide ini, apa dasarnya, dan apa manfaatnya. Jadi lebih seru sih dan lebih kompleks. Kemudian ujian yang lain adalah group project presentation. Jadi teman-teman nanti dalam satu kelompok tutorial, teman-teman juga harus membuat project nih di komunitas. Project tersebut juga harus dipresentasikan dan diujiankan. Jadi teman-teman harus mempertahankan apa yang sudah kalian buat, dasarnya apa, rasionalnya apa, dampaknya bagaimana. Satu lagi adalah observasi rubrik ketika prosesnya berjalan. Itu semua adalah assessment of learning yang ada nilainya. Nah, kemudian ada juga yang assessment for learning. Ini adalah ujian formatif, di mana nilainya itu tidak akan dimasukkan dalam nilai akhir. Tapi buat apa dong? Ya buat umpan balik, biar tempat kalian mengaca udah sampai mana nih belajarannya. Itu metodenya banyak nih teman-teman. Ada OSCE, ada formatif SOKA, ada formatif MCQ, ada progress test, dan juga ada formatif test. Nah, yang terakhir nih, yang kayaknya paling khas ya di FK4, namanya assessment as learning. Itu apa?
Jadi kalian harus menganalisis kemampuan kalian sendiri. Udah nyampe mana nih saya pencapaiannya, apa yang salah sama proses kemarin. Jadi kayak nulis diary gitu loh teman-teman, kayak Dear Diary. Di semester ini saya tuh udah ngapain, saya punya rencana apa. Nah itu namanya student reflection. Itu pun di FA 4 akan dinilai sebagai sumatif karena kami berpikir bahwa sangat penting setiap mahasiswa itu punya kemampuan self-assessment sebagai calon pemimpin yang baik. Selain tutor sama tutor tadi, teman-teman juga harus ada kegiatan yang lain, yaitu praktikum. Praktikumnya ada 2 nih, laboratory activity dan skills laboratory activity. Itu nanti akan disesuaikan topik-topiknya sesuai dengan topik tutorialnya atau permasalahan kesehatan yang sedang kalian bahas. Tujuannya apa sih? Kalau skills lab tentunya agar teman-teman bisa mencoba keahlian-keahlian keterampilan klinis pada manekin. Kenapa pada manekin? Karena belum punya otorisasi ke pasien, ya. Jadi kita harus menjunjung tinggi patient safety dengan mencoba dulu di manekin. Tapi pada skill lab itu juga teman-teman jadi lebih paham nih tentang, oh kayak gini ya harusnya, nanti rasain sendiri deh. Nah kalau untuk laboratory activity itu adalah sebetulnya ingin teman-teman lebih merasakan sensor yang lainnya. Misal nih, praktikum anatomi. Teman-teman belajar tentang satu penyakit, misalnya gangguan jantung misalnya. Oh ternyata gangguan jantung itu gejala utamanya sesak nafas. Ketika dibawa ke lab anatomi, kalian bisa melihat, oh ini organ jantungnya, oh ada 4 bilik, oh ada 4 ruangan dan seterusnya. Supaya lebih bisa mendalami dan lebih bisa memahami. Teman-teman itu aja mungkin sharing kurikulumnya, tapi kita punya banyak nih kanal sosial media di fakultas kami. Ada Instagramnya Prodi, ada Instagramnya Himpunan Mahasiswa. Kalian boleh tanya apa aja di situ tentang kurikulum dan macam-macam pokoknya yang mungkin malu ditanyakan pada sesi konsultasi. So please feel free to bertanya karena saya mendukung loh teman-teman untuk sebelum masuk ke dalam perguruan tinggi pelajari baik-baik nih sekolah apa yang mau diambil dan jurusan apa yang mau diambil. This is your future, so thinking about it very carefully. Tapi kita bakal seneng banget menyambut kalian semua di sini. Makasih ya.